Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Alfia Zahra. Saya seorang mahasiswi di Universitas Riau, Fakultas Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan bantuan hukum yang ada di Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan nonton video ini sampai habis ya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian bantuan hukum. Bantuan hukum itu sendiri artinya tenaga, pikiran hukum, atau karya hukum yang digunakan untuk membantu para pihak yang berperkara. Bantuan hukum dapat diberikan oleh seseorang yang memahami hukum atau yang disebut dengan penasihat hukum, seperti pengacara dan advokat. Kita masuk ke sejarah perkembangan bantuan hukum yang ada di Indonesia ya teman-teman. Nah, gerakan bantuan hukum oleh para advokat diawali dengan berdirinya beberapa lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi. Antara lain Biro Bantuan Hukum di School Jakarta pada tahun 1940 oleh Profesor Zellemaker. Nah, yang salah satu tujuannya yaitu untuk memberikan nasihat hukum kepada mereka yang tidak mampu. Namun sayangnya biro yang dikelola oleh Mr. Alwi dan Mr. Elkanah Tobing ini dan beberapa mahasiswa tidak sukses karena kurangnya pengalaman praktek di kalangan pengelolanya. Nah, pada tahun 1953 muncul kembali ide untuk mendirikan lembaga bantuan hukum yang berasal dari perguruan Tionghoa bernama Siminghui atau Chandranaya. Nah, biro ini terbentuk pada tahun 1954 di bawah pimpinan Profesor Ting Xuan Tiong. Namun, biro ini hanya terbatas memberikan konsultasi hukum untuk golongan keturunan tertentu. Tahun 1963, pada masa dekan Profesor Sujono Hadibroto, berdiri satu lembaga bantuan hukum di Universitas Indonesia yang diberi nama Biro Konsultasi Hukum Universitas Indonesia yang diketahui oleh Profesor Ting Xuan Tiong. Nah, lembaga ini telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan yang terakhir yaitu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ini dikenal dengan LKBH. Setelah ada pembaruan itu selama kurun waktu antara 1971 sampai 1986 lembaga bantuan hukum ini telah menerima sekitar 25.000 perkara, sedangkan YLBHI atau yang dikelola oleh Tionghoa tadi sekitar 60.000 perkara. Pada masa ini kegiatan bantuan hukum kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan menjadi semakin berkembang. Baik, sekian dari saya. Itulah penjelasan perkembangan bantuan hukum yang ada di Indonesia. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami penjelasan dari saya tadi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.